Perjalanan kita dimulai dari Jembatan Pasupati, salah satu ikon kota Bandung yang setiap hari menjadi urat nadi mobilitas warga. Dari atas jembatan ini, terlihat jelas dinamika kota yang terus bergerak dan berkembang. Kita melaju menuju Jalan Dipati Ukur, melewati kawasan yang dipenuhi aktivitas masyarakat, pusat pendidikan, hingga berbagai usaha kuliner yang menjadi ciri khas Bandung. Di sepanjang perjalanan, suasana kota terasa hidup dengan lalu lintas yang padat namun tetap dinamis. Kita mulai memasuki kawasan Jalan Dipati Ukur. Beberapa waktu lalu, ruas jalan ini menjadi perhatian karena dilakukan penertiban bangunan liar yang berdiri di sepanjang sisi jalan. Kini, proses penataan terus berjalan, perbaikan trotoar, pembenahan drainase, serta penataan badan jalan mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan. Meski pekerjaan masih berlangsung, wajah baru di Dipati Ukur mulai terlihat. Ruang bagi pejalan kaki menjadi lebih luas, serta saluran air dibenahi dan kawasan ini dipersiapkan agar lebih nyaman, aman, serta tetap terapi bagi seluruh pengguna jalan. Mari kita lihat bersama bagaimana perkembangan terbaru Jalan Dipati Ukur ini. Apakah perubahan yang dilakukan sudah mulai memberikan dampak positif? Ikuti jalan perjalanan ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pada saya Kang Edi Explore. Gimana kabarnya kawan-kawan? Mudah-mudahan sehat semua ya. Dan semoga dilancarkan segala aktivitasnya. Oke kawan nih, saat ini saya tengah berada di Jalan Layang atau Jembatan Pasupati, Kota Bandung. Dimana saat ini saya sedang menuju Dipati Ukur, Kampus Unpad, Universitas Pajajaran, yang tempo berapa sekitar 2 mingguan yang lalu ya, itu tengah dilakukan pembongkaran bangli di sana ya. Jadi kita akan melihat bagaimana kondisinya ya nanti ya. Ini ada kemacetan di ini ya, di lampu merah nih. Ini di depan ini kita nih, ini jalan Taman Sari kawan ya. Terjadi kemacetan lalu lintas di sini. Tapi untung kita pakai sepeda motor ya, jadi kita bisa nyelip-nyelip ya.
Ini saat ini kita sedang berada di bawah jembatan Pasupati. Kita ke jalan ini aja lah. Kita motong aja ke jalan Munding Laya ini. Kita motong jalan sini. Dan nanti kita ketemu di atas ya. Nanti di atas kita ketemu jalan Insinyur Haji Juanda. Ini jalannya udah di hotmix kawan ya, udah enak banget di sini ya. Oh, nah ini Tetrawaning ya. Kalau ini PDAM-nya Kota Bandung nih. Oke, kita masih di sini. Ini enak ya jalannya ya. Ini sudah full hotmix. Terus ternyata kita ketemu macet lagi kawan nih. Kita ketemu macet lagi. Ini pas mau masuk ke lampu merah ya. Lampu merah jalan yang tadi itu ya, di bawah jembatan Pasupati. Oke kawan, kita lanjut lagi ya. Ini kita sudah berada di jalan di Pati Ukur nih ya. Kita sedang menuju lokasi bongkaran Bangli di jalan di Pati Ukur, Singapura Bangsa ini. Jadi tadi setelah kita melalui kemacetan nih ya di lampu merah tadi, sekarang kita masuk di jalan di Pati Ukur. Kita pengen tahu nih ya pembongkaran Bangli yang hampir 2 minggu lah ya, apa 12 hari nih ya, yang lalu itu dilakukan pembongkaran Bangli. Apakah materialnya sudah dibereskan, diangkut atau belum ya? Oh, ternyata masih ada ya, masih ada nih. Kita udah nyampe nih kawan nih. Ini di tempat pembongkaran Bangli ini yang kemarin ada posisi sebelah kanan ya kawan ya. Ini kita sedang di kiri nih. Sementara lokasi pembongkaran itu ada di sebelah kanan. Nanti kita akan putar balik ya. Kita akan putar arah. Kita akan putar arah. Kita pantau biar lebih dekat ya untuk melihat pengerukan yang dilakukan dari apa namanya itu DSDA ya, DSDA BM, Dinas jadi
Oh, dengan Bina Marga ya kawan ya. Ini kita ada di posisi Monju nih, Monumen Juang. Tapi kita berada di luar kawan ya. Nah, ini Tugu Monju nih kalau bisa terlihat ya. Tugu Monjunya kita bisa lihat di sini kawan nih. Ini Tugu Monju dan kita berada di areanya ya, kita ada di luar nih. Dimana bangli-bangli di sini juga sudah habis ya kawan ya, sudah tidak ada nih. Dulu di sini dipenuhi ya, hampir sampai sana habis nih pagar ini nih. Sudah tidak terlihat lagi ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah mulai rapi dan bangli-banglinya juga sudah tidak ada lagi kawan ya. Dan bahkan di sini ini kalau kita lihat nih, nah di sini nih, ini sudah dilakukan pengerukan ya untuk drainasenya kawan ya. Selain daripada materialnya juga sudah diangkut, ini drainasenya sudah dilakukan pengerukan nih. Oh, udah semua, mungkin tinggal jembatannya aja ya. Kalau jembatan mungkin perlu perlakuan khusus. Nah ini ya, jadi sudah dilakukan pengerukan nih untuk drainasenya kawan ya. Ini kita berada di depan program Magister Manajemen Program Pasca Sarjana Universitas Pajajaran. Oke, nah ini ya, kita lihat lagi di sini drainasenya apa sudah beres juga. Oh ternyata ini sudah rapi juga ya. Di video sebelumnya saya sempat ngeliput di sini ya. Di sana tuh, di ujung sana tuh ada longsoran daripada kirmir drainase ini ya. Dan sampah juga di sini terlihat berserakan, tapi alhamdulillah nih sekarang kita lanjut lagi kawan ya. Ini jika kita melihat perkembangan di lapangan hari ini nih ya kawan ya, perubahan mulai terasa. Kawasan yang sebelumnya sumpek dipenuhi bangli pedagang kaki lima di sini, ini mulai terasa agak berubah ya, Jadi ini bangunan itu, ruang publiknya perlahan kembali kepada fungsinya, meskipun masih terlihat sini ya tumpukan material di beberapa lokasi nih ya. Jadi proses pembersihan terus berjalan sehingga wajah jalan di Patiukur ini semakin hari akan semakin rapi. Ya, jadi ini ya beberapa tumpukan material ya masih terlihat di sini ya. Tapi itulah semua proses kawan ya. Nanti saatnya nanti ini akan rapi nih, akan trotoar ini kemungkinan akan diperbaiki juga ya, karena di sini terlihat bergelombang dan sudah tidak bagus lagi dan tidak enak lagi ya untuk dipakai pejalan kaki. Jadi harapannya ya nanti ya, kita tuh setelah seluruh material berhasil diangkut dan drainase selesai dibersihkan, kawasan Jalan Patiukur ini sudah dapat memasuki tahap penataan berikutnya. Jadi seperti lingkungan di sini mungkin untuk tadi ya penggantian trotoar. Kemudian kalau ini perlu ada pengecatan juga nih untuk benteng yang ini ya. Lalu lintas menjadi lebih lancar, pejalan kaki lebih aman, dan kualitas lingkungan perkotaan juga ikut meningkat di sini nih. Jadi upaya penataan ini dapat terus dijaga bersama
ruang publik yang sudah dikembalikan fungsinya hendaknya tetap dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, jadi Pantai Ukur dapat menjadi salah satu contoh kawasan yang berhasil merubah dari kondisi semrawut menjadi lebih bersih, tertata, dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Nah, bagaimana pendapat kawan-kawan nih ya, apakah proses pengangkutan material, bangunan liar, dan pengurusan drainase di Jalan Pantai Ukur ini sudah menunjukkan perkembangan yang positif? Tulis pendapat kawan-kawan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa dukung terus channel Kang Edi Ekspor ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi terbaru seputar pembangunan dan penataan kota Bandung. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.